Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan membahas atau menjelaskan cara trading menggunakan berita NFP atau non-farm payroll. Buat kalian mungkin baru mulai trading pasti nggak asing, atau mungkin kalian suka trading pasti nggak asing ya istilah NFP, non-farm payroll. Itu tuh apa sih? Dan berita itu apa? Gimana cara makainya supaya kita bisa profit? Oke. Tonton video ini sampai akhir, gue jelasin semuanya. Ya, ini salah satu berita andalan ya, di mana banyak member-member kita di KFX dan juga murid-murid gue itu profit gila-gilaan di saat news ini. Oke, perlu kita tahu dulu ya, news itu apa? News itu adalah laporan, news atau economic calendar itu adalah laporan keuangan negara yang dirilis berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi, ibaratnya kayak laporan keuangan. Kalau di saham kan ada laporan keuangan perusahaan. Kalau di forex itu ada laporan keuangan negara. Seperti tingkat pengangguran, bunga inflasi, suku bunga. Ketika laporan keuangan sebuah negara keluar, otomatis itu akan mempengaruhi dong harga si mata uang tersebut atau nilai dari mata uang tersebut. Contoh, kalau negara yang ini ya, gua jelasin konsep basicnya dulu. Contoh negara yang rugi mulu, ya, utangnya banyak, nambah terus, inflasinya besar. Inflasi itu buat yang nggak tahu kenaikan harga. Contoh kalian kalau beli beras 1 kilo 10.000, inflasi jadi 1 kilo 20.000. Nah, itu namanya inflasi. Harga minyak naik, harga semuanya bahan pokok naik. Nah, itu inflasi. Kalau negara inflasi terus dan tingkat pengangguran tinggi, banyak orang nganggur, sehingga banyak kejadian kriminal karena orang nganggur, otomatis negara tersebut dinilai lemah dong. Ya iya, itu yang terjadi. Kalau laporan keuangan lebih buruk dibanding yang diprediksi, ya otomatis biasanya nilai mata uang tersebut melemah. Dan kalau laporan keuangannya lebih baik dibanding yang diprediksi, ini konsep dasarnya ya, lebih baik dibanding yang diprediksi, otomatis nilai mata uang tersebut akan menguat. Nah, itulah konsep yang kita pakai. Kita membaca dulu newsnya seperti apa, kemudian kita praktekkan sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan. Karena ketika news keluar, biasa harganya bergeraknya cepat. Ya, langsung. Oke, itu news. Nah, cara baca news gimana? Cara baca news sebenarnya website yang menyediakan economic calendar itu ada banyak, tapi ya kita buka HP ya. Itu ada banyak, cuman yang paling gua suka itu ada di namanya website kenwilboyfx.com, websitenya kita sendiri ya. Nih. Kalau kalian ke website kenwilboyfx.com, klik titik 3 atas kanan, klik ke economic calendar. Ini gratis, kalian bisa baca di sini berita-berita economic calendar. Lihat di sini ya, berita-berita seperti ini. Kalau misalnya di sini nggak muncul, mungkin harus pakai VPN. Tuh ada di bawah tulisan bila tabel tidak muncul, gunakan VPN 1.1.1. Salah satu VPN yang gue paling suka, kalau misalnya ini tabel yang nggak muncul ya, putih seperti ini, misalnya ngeblank hitam. Nah itu kalian pakailah VPN ini nih. Kalau gue suka pakai ini. Satu-satu tinggal di turn on, klik, udah langsung website yang tadinya nggak bisa dibuka jadi bisa dibuka. Ini luar biasa sih. Ya, oke. Cara pakainya gimana nih cara bacanya? Oke, gini ya. Economic calendar itu kalau kalian misalnya mau baca news NFP, kalian harus tahu NFP itu apa sih? NFP adalah non-farm payroll, sebuah news yang diterbitkan oleh Amerika Serikat tentang laporan pengangguran, tingkat pengangguran. Nah, makanya namanya non-farm payroll. Itu juga berbarengan dengan employment rate alias tingkat pengangguran ya, atau tingkat kepekerjaan ya, sama aja itu sama tingkat Nah, kalau kalian mau baca news, kalian harus tahu dulu misalnya NFP. NFP itu news paling terkenal ya, non-farm payroll, karena dampaknya salah satu yang paling luar biasa di market di seluruh dunia ya. Itu terjadi setiap, nih dengerin, catat ini, NFP terjadi setiap hari Jumat pertama di setiap bulan. Jadi setiap bulan hanya ada satu kali momen NFP. Nah itu terjadi setiap hari Jumat. Tapi selain news NFP, apakah ada news lain yang kencang? Oh ada. Selain NFP ada CPI, CPI, ada FOMC. Tapi itu video selanjutnya. Kita bahas NFP aja dulu. Nah, untuk bulan ini, Agustus 2023, saat video ini dibuat, non-farm payroll itu terjadi di tanggal 4. Karena tanggal 4 adalah hari Jumat pertama di bulan Agustus 2023 ini. Oke, jadi kita harus ketika udah muncul tabel seperti ini, klik di atas kiri yang seperti ini. Ganti dulu tanggalnya, mau tanggal berapa nih? Ini kan kalau sekarang saat video ini dibuat udah tanggalnya udah 19.
Nah, kita buat ngelihat news NFP, kita mundurin ya waktunya jadi tanggal 4 Agustus. Nah, apply. Kalau sekarang kan tanggal 19. Ini gua rekam hari Sabtu. Jadi, hari ini nggak ada news apa-apa 19 sebenarnya. Karena hari Sabtu, market Forex seluruh dunia sedang tutup. Ya, 17, 18. Nah, maksimal sampai tanggal 18 kan hari Jumat. Kita mau lihat news NFP, itu tanggal 4 ya, bulan ini, waktu tanggal 4 yang bulan lalu. Kita apply, kita lihat. Nah, di sini. Kemudian di filter di atas kanan, kalian filter dulu mata uangnya, jangan semua mata uang bikin pusing. Sisain yang US dollar aja, karena kita mau lihatnya NFP kan. Non-farm payroll. Non-farm payroll itu berita yang diterbitkan oleh Amerika Serikat. Nah, kalau udah ini gini, scroll aja ke bawah. Ini, kalau kayak gini scroll, udah nggak bisa scroll ke bawah, di ujung screen-nya ya, di scroll, di ujung kanan atau ujung kiri, di klik, scroll ke bawah, klik apply. Nah, kalian bisa lihat, nah di sini ada tuh, non-farm payroll. Tanggal 4 Agustus, ini sekarang ini HP-nya harus diputar jadi horizontal, nggak bisa vertikal, karena kalau vertikal nggak ada jamnya di sini. Kita putar ya jadi horizontal. Nah, kalau udah diputar horizontal seperti ini ada jam. Lihat di sini non-farm payroll, ini jamnya itu perlu kalian ketahui, kalian harus ubah dulu jadi GMT plus 7. Ketika udah diubah, ini belum berubah nih, kita nunggu ya. Kalau nggak berubah kayak gini, ganti dulu misalnya plus 8, terus ganti lagi plus 7. Plus 7 itu yang jam Jakarta, Surabaya, semua WIB itu waktu Indonesia Barat adalah plus 7. Kalau WITA, waktu Indonesia Tengah adalah plus 8 GMT-nya ya. Kita lihat non-farm payroll jam 7.30 malam, 19.30 di jam waktu Indonesia Barat. Nah, yang perlu, di sini ada banyak angka nih, bingung nih, non-farm payroll, kita perhatiin yang ini ya. Tuh, ada banyak angka nih. Sebenarnya ini nggak usah diklik, kalian ada banyak angka, nggak usah diperhatiin semua. Yang perlu kalian perhatiin, ini kan ada 3 nih angka previous, konsensus, actual. Yang perlu kalian perhatiin hanya konsensus dan actual. Nah, konsensus itu apa? Konsensus adalah prediksi, ya. Actual adalah yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau newsnya belum rilis, ini kan rilisnya 4 Agustus jam 7.30 malam. Sebelum jam 7.30 malam itu yang data actualnya bakal blank, kosong. Kalau sekarang kan udah lewat, tanggal yang berjadi data actualnya kelihatan. Tapi kalau sebelum newsnya keluar itu akan blank. Nah, konsensus itu kan prediksi, lihat. Non-farm payroll-nya berapa? 200K, 200.000. Ternyata yang beneran terjadi adalah 187K. Alhasil apa? Berarti lebih rendah dibanding prediksi, alias kalian mau gampang lihat aja merah. Kalau merah berarti bad news, hijau berarti good news. Karena ini bad news untuk US dollar, jadi nilai US dollar melemah. Nah, kalau nilai US dollar melemah, otomatis kalau kalian trading di emas, harga emas naik dong. Kan gini analoginya. Kalian itu tadinya emas dengan dolar adalah 1:1. Nah, ketika nilai US dollarnya melemah, nilainya menurun nih. Misalnya anggap ya, kasarnya ini. Satu buah emas sama dengan $2. Ya, karena nilai dolarnya menurun, otomatis untuk jumlah emas yang sama butuh dolar lebih banyak dong. Makanya ibaratnya ya, kalau misalnya nilai emas menurun terus, bisa-bisa satu buah emas jadinya butuh $2. Karena nilainya, misalnya nilai dolarnya turun tinggal setengahnya. Itu nggak mungkin terjadi ya, masa turun setengahnya. Itu dunia kolaps. Tapi anggap ini, biar kalian gampang. Emas turun nilainya tinggal setengah, jadi satu buah emas butuhnya $2 karena nilai dolarnya udah tinggal setengah. Nah, itu konsep yang kita pakai di sini. Nilai dolarnya itu melemah sehingga harga emas seharusnya naik. Nah, begitu kalian keluar news, kalian harus baca langsung newsnya. Kalian harus langsung di luar kepala kalian, wah, bad news, berarti emas naik nih. Oke, langsung dah. Nah, kita cek chartnya ya. Ini grafnya. Nih, kita scroll ke tanggal 4 ke belakang. Nah, ini udah kita scroll ya sampai tanggal 4. Dan apa yang terjadi? Betul, lihat. Ini harga emas ya, gold. XAU terhadap USD. Berarti harga emas terhadap US dollar. Lihat, harga emasnya langsung naik. Sebenarnya bukan emas yang naik, melainkan dolar yang melemah. Karena dolar yang melemah, jadi seolah-olah harga emasnya menaik. Karena yang kita lihat di kanan itu kan dalam bentuk satuannya ya, currency-nya itu, mata uangnya adalah dolar di kanan. Ya, sebenarnya ini dolar yang melemah, bukan emas yang naik. Tapi karena dolar melemah, otomatis nilai emasnya seolah-olah naik, nih kelihatan naik. Dan betul, kalau kalian bisa berhasil open posisi buy di sini, wow, luar biasa kenaikannya, lihat. Tadinya harganya terus di sini sideways, diem terus di situ, tiba-tiba, peng,
Cuannya berapa tuh? Cuan banget kan? Wais, luar biasa. Di sini buy, terus close order di atas sini. Close di atas. Wais, udah itu cuan. Nah, caranya gua mendapatkan cuan gimana biasa yang gua sarankan? Sebelum news, posisinya close semua. Karena kita nggak pernah tahu apakah ini akan good news atau bad news. Kita nggak pernah tahu. Kita kan nggak mau judi, nggak mau tebak-tebakan. Nah, jadi yang gua suka lakukan adalah gua close dulu semua. Ketika news keluar, maksimal 1 menit setelah news keluar, makanya internet kalian harus cepet nih, jangan loading. Maksimal 1 menit, kalian langsung entry. Misalnya, newsnya negatif, dolar, berarti di gold langsung nge-buy. Dan lihat, tuh terbang atas. Ini time frame-nya 5 menit loh. Satu candle berarti 5 menit. Lihat, dalam 5 menit harganya naik. Set, sini. 5 menit, dalam 10 menit setelah news keluar nih ya, ini kan news keluar 19.30 ya, waktu Indonesia Barat tadi jam 7.30 malam. Dalam 5 menit ke sini. 5 menit lagi naik ke sini. 5 menit naik lagi. 5 menit naik. Sempat turun dikit, terus naik lagi. Wah, luar biasa. Nah, tapi walaupun kalian open posisi 1 menit setelah news nih, itu masih ada kemungkinan dia arahnya tidak sesuai yang diinginkan. Coba lihat. Di sini, ekornya lihat, panjang ke bawah. Makanya opennya jangan full margin, dar gitu, tembak. Jangan, ini bukan judi ya bos. Kalian tetap jaga money management. Open posisi atau lotnya secukupnya. Gua sarankan setiap $100, 0,01 lot. $200 berapa kali 2? 0,02. Kalau $1.000 berapa? 0,1 lot. Dan seterusnya. Supaya apa? Ketika ada ekor ke bawah gini, set, bisa nahan loss. Nahan floating dulu loss. Ke bawah, nahan. Tiba-tiba langsung vum ke atas. Karena emang kalau news kayak gitu, kadang-kadang ada disebutnya ini fake, ya, palsu. Ada dikirain orang, kan semua orang baca news nih bakal naik, tapi mungkin entah gimana di sononya lah, bandarnya atau apa, dia mau jual dulu, malah berpikiran sebaliknya. Kan orang nggak semuanya berpikiran buy. Ada orang juga yang berpikiran sell, sehingga membuat harganya jadi turun. Tapi nggak apa-apa kalau newsnya memang news negatif terhadap dolar, ujung-ujungnya hampir ya kemungkinan besar sekali, super besar sekali kemungkinannya gold akan naik kalau news dolarnya negatif. Cuman memang ada ekornya dulu ke bawah, set, nge-wick gitu, set. Kalau modal kalian nggak kuat, udah MC dah rungkat, set, pas ada ininya ekor panjang ke bawah. Makanya ya harus jaga money management. Dan harus pakai broker yang bagus. Kalau kalian pakai broker yang jelek, lagi news kenceng gini, nggak bisa entry. Nggak bisa entry ataupun nggak bisa close. Ya salah sendiri pilih broker yang jelek. Dan bukan dikit loh yang kayak gitu, banyak. Karena ya nggak tahu lah, entah kenapa. Ya lagi news, lagi seneng-senengnya, malah nggak bisa entry atau nggak bisa close. Kan sayang. Makanya harus pakai yang bagus. Yang bagus apa? Yang bagus banyak, yang jelek juga banyak. Di sini gue bukan mau jualan. Tapi ya kalau kalian mau gabung di dalam KFX, itu ada rekomendasi broker yang kita pakai, itu pasti bagus punya ya. Selain dari itu ya gue nggak tahu, nggak jamin ya. Tapi gue nggak tampilin di video ini, kita bukan jualan. Ingat, broker sebenarnya bebas, di KFX adalah komunitas. Oke, kalau kalian bingung nih analisanya gimana, mau ikutan sinyal aja dah. Sinyal aja biar gampang. Oke, kita juga ada solusinya. Kalian gabung ke linknya di deskripsi ke Ken Wilboy FX di bawah. Ketika kalian gabung, kalian bisa dapat edukasi, tentunya belajar. Selain edukasi, ini dapat sinyal dari tim analis profesional kita, dapat indikator juga yang gue sering pakai, eksklusif khusus member, dapat diskon trading fee di broker rekomendasi yang pastinya aman. Terakhir, dapat juga salah satu grup trading terbesar di Indonesia. Kurang apa lagi? Sekarang lagi promo hanya 49.000 seumur hidup. Linknya di deskripsi, buruan ya. Like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.